Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya asisten perawat Selvi. Saya dari kelas 12 perawat 3. Saya di sini akan melakukan prosedur TPD 1, 2, 3, dan 4. Alat-alatnya yaitu satu set alat TPD 1, 2, 3, dan 4. Pertama, verifikasi pertama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan, saya asisten perawat Selvi. Saya bertugas dari pukul 7 hingga jam 12 siang. Mohon maaf, sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Ramdan. Bapak Ramdan sudah berapa lama dirawat di sini? 3 hari dalam pengobatan apa Pak? DBD. Bapak apakah pagi ini sudah ada yang membantu Bapak untuk mengecek gigi? Belum. Kalau begitu, apakah Bapak bersedia untuk saya bantu? Kalau gitu saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Tunggu sebentar. Langsung cuci tangan. Setelah cuci tangan langsung pakai jam. Langsung bawa alat ke dalam ruangan dan lakukan verifikasi kedua. Pak, saya sudah membawa alat-alatnya. Tujuan untuk menggosok gigi di sini supaya menjaga gigi agar tetap bersih dan segar ya Pak ya, dan mempercepat juga ya proses penyembuhan Bapak. Saya akan melakukannya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak sudah siap? Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Pak. Langsung tutup. Tangannya di ujungin aja ya, bukan dijauhkan, tapi di kepinggiran, di ujungin. Ya, paham? Lalu pakai APD, dimulai dari masih ngantuk ya Pak ya? Ini teh istri-istrinya banyak banget ya. Aduh. Handphonenya sifatnya apa? Bersih. Langsung turunkan dulu. Turunkan selimut, ke ataskan dulu. Bentar dulu. Kuku apa, gigi, kuku, keramas, mandi. Nanti pas mandi baru dikataskan ya. Turunkan dulu selimut sampai bawah abdomen. Langsung posisikan bulan berapa derajat? 90 derajat. Saya ke atas kan ya Pak ya. Enggak, nanti pas tidur aja kan dari awal. Enaknya dannya. Langsung posisikan bantal. Setelah itu dekatkan meja oven. Langsung dekatkan semua alat-alat di atas meja overhead. Pasangkan handuk di dada pasien. Pasangkan ya Pak ya, biar nggak basah. Langsung tanya ke pasien mau sikat gigi sendiri atau dibantu. Mau sikat gigi sendiri atau dibantu? Dibantu. Kumur-kumur dulu ya Pak ya. Tahan dulu Pak. Oke. Saya jelaskan dulu ya Pak ya. Pegang sikat giginya 45 derajat. Sikat dulu gigi bagian depan secara memutar, terus gigi samping secara memutar yang kiri, lalu samping kanan secara memutar, lalu Bapak buka mulutnya. Gosok gigi geraham yang bawah, lalu yang atas sebelah kiri, lalu lakukan prosedur yang sama pada gigi sebelah kanan ya, yang bawah dulu, gigi geraham bawah, baru yang atas ya Pak. Bisa dilihat Pak, jangan ngelamun, lihat ke sini. Nah gitu ya. Terus gigi yang depan bagian bawah ya Pak ya, posisinya ke atas sikatnya, terus gigi depan bagian dalam yang atas ke bawah posisi sikat giginya. Terus terakhir Bapak juga lidah
lidahnya, sikat menggunakan belakang sikat gigi, paham? Ini gimana tutupnya? Nanti teh ditutupnya, sok cara ditaruh tuh masih garing. Lalu basahi ya, udah kasih pasta gigi, basahi, sikat gigi. Ini Pak. So. Lalu arahin ya, ini tetap stay ya. Sok Pak, mangga. Sebelah kanannya, kirinya. Kanan. Sok gigi gerahamnya Pak, yang bawah. Yang atas sebelah kanan. Sekarang yang bawah ke atas, di atas di bawah. Diulurin juga, oke. Mau buang dulu. Oke. Bentar ya Pak ya, bentar di ini. Pelan-pelan ya Pak ya, jangan disembur. Baru lap ya. Simpan di napkin yang kering ya. Setelah itu ambil handuk yang ada di pasien dan jauhkan semua alat. Lalu komunikasi lagi ke pasiennya ya. Bapak, saya lihat kukunya panjang-panjang sama pakai ada kutek juga yang bening ya Pak ya, biar bagus. Saya iniin ya Pak, gunting coba saya lihat dulu kuku kakinya. Sama ya Pak ya, panjang-panjang, kotor juga, pakai kutek juga. Nanti saya bersihin, Bapak bersihin ya. Tunggu dulu sebentar ya Pak, saya ambil alatnya dulu. Langsung ke ataskan dulu lengan, laju, selenting sampai atas, sikut ya, biar nggak basah. Satu lagi. Terus kalau memakai aksesoris dilepaskan dulu aksesorisnya. Setelah itu ambil perlek dan handuk yang sudah digulung ya. Baru ambil 3 alat ya. Nyambekan yang kering, aseton dan kom tertutup berisi kapas bulat. Kapas bulat yang kering ya. Lakukan dari yang terjauh dari perawat ya, 5 jari terlebih dahulu. Oke. Setelah itu ambil dekatkan ininya ya, biar nggak jauh, dekatkan troli. Ambil waskom yang berisi air hangat dulu. Ingat yang di troli itu berisi air hangat semuanya ya. Masukkan, rendam sambil dipijat-pijat. Setelah itu kita ambil 3 alat. Lap, sikat, dan sabun. Sama rendamnya sampai berapa tadi? 3 sampai 5 menit. Lalu kasih sabun dari mulai yang terjauh dari perawat. Dari mulai jari-jari, selasa, punggung, tangan. Lalu lakukan prosedur sama pada tangan sebelah kanan ya, jari-jari, sela-sela, punggung, telapak tangan. Lalu disikat dari mulai jari-jari, punggung, telapak, sama ya, jari-jari, sela-sela, punggung,
Setelah itu baru dibilas. Yes, dibilas menggunakan wastafel. Setelah itu bilas menggunakan air dingin. Lampu titiknya kecil. Oke, coba diangkat. Lalu dikeringkan. Simpan ke tempat linen kotor. Ambil 5 alat. Ambil 5 alat ya. Yang ada cairan desinfektannya simpan di atas. Pijitin kaki. Oke, gunting, prinsipnya gunting, kikir, dan lap. 5 jari dulu dari yang terjauh dari perawat. Gunting, kikir, lap. Gigi ya. Bapak mau pakai lotion nggak? Kayak Marina ya Pak ya? Kalau misalkan ada pakai aksesoris, mau tanya lagi ke pasiennya mau pakai aksesoris atau enggak ya? Bapak mau dipakaikan aksesoris lagi? Kayaknya pakai ya jam tangan ya. Tadi teh mana jam tangan suaminya ibu mana? Ini bu, ini bu. Mau cukup. Langsung turunkan lagi lengan baju pasien. Baru kita ambil lagi semua alat-alat ya. Baru ke bagian kaki. Bapak kakinya ditekuk. Ke ataskan dulu ya. Kayak tadi sama ya prosedurnya kayak yang tangan. Kalau pakai gengge si bapaknya misalkan copotin dulu. Baru ambil handuk dan rolak. Diangkat Pak. Oke, aku gelang aja. Diangkat kakinya. Langsung bersihkan dulu kuteknya ya. Cocok meong. Berapa jari dulu? 5 jari. Ya. Dari yang terjauh dari perawat. Oke. Lalu ambil air hangat, rendam 3-5 menit. Sambil dipijat-pijat. Setelah itu ambil 3 alat ya. Kita sabunin dulu. Dari yang terjauh punten Pak. Jari-jari, sela-sela, punggung, telapak. Nah diginiin aja, gini aja.
mah pakai nah gitu. Satu lagi Pak. Sela-sela jari punggung, jari-jari sela-sela punggung telapak, baru sikat dari jari-jari sela-sela punggung telapak tumit. Jari-jari sela-sela punggung telapak tumit. Lanjut dibilas menggunakan wasap. Setelah itu dibilas ya menggunakan air dingin. Diangkat kakinya. Lalu dikeringkan. Angkat Pak kakinya. Simpan ke tempat yang kotor. Ambil 5 alat. Gunting, kikir, akuin yang sama. Ada Pak? Gunting, kikir, pakai lotion Pak. Langsung turunkan lagi celana pasien. Simpan semua alat ini, simpan di tempat linen kotor. Semua alat-alatnya disimpan Pak, dilurusin lagi kakinya. Bapak tadi selama 3 hari ini udah keramas belum? Belum. Mau saya bantu untuk keramas? Sebentar ya Pak, saya siapin alatnya dulu. Saya turunkan lagi ya Pak ya, bednya bentar. Posisikan dulu bantal. Ini mah masih kondisi kondisi di bawah abdomen ya, si handuknya, si selimutnya. Langsung posisikan pasien duduk. Posisikan bantal, simpan handuk di atas dibentang kanan. Langsung simpan handuk di pundak, dilipat lalu disilakan. Oke. Setelah itu simpan bantal dan bongkar lelap. Dekatkan kawat. Pastiin selangnya masuk ya. Nah. Bentar ya Pak ya. Ambil sisir dan nir. Dan kita sisir dulu dari tengah ke bawah. Dari atas ke bawah. Jambulnya. Nah. Baru posisikan Miring. pasien miring, sofa mangga posisi miring ya. Bisa maju lagi ke depan.
belakangan dikit aja dikit. Nah, sok tengadah Pak. Nah, gitu. Saya tutup dulu ya mata sama telinganya supaya nggak kelilipan sama kemasukan air ya Pak. Nanti kasanya Bapak pegang ya. Pak, tutup. Pegang Pak. Samponya pakai Pantene nggak apa-apa Pak. Nah, nuanginnya secukupnya ya, secukupnya kalian. Dapatkan troli mandi, lalu basahi rambut pasien. Saya mulai ya Pak, tadi requestnya air dingin ya Pak ya. Saya mulai jangan kaget, oke. Seger ya Pak ya, pagi-pagi saya keramasin. Angkat kepalanya. Langsung ambil sampo menggunakan Kasa. kasa, lalu ratakan ya ke seluruh rambut pasien sambil Pijat. Tuh. Angkat kok kepalanya. Angkat. Langsung buang ya busa-busa di peras dulu. Lalu dibilas. Saya bilas ya Pak ya. Miring ke sebelah kanan Pak. Miring ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri Pak. Tak sedikit kemana. Duduk. Sok duduk. Duduk di kursi. Diangkat kepalanya Pak. Sok duduk. Duduk. Udah Pak. Saya ada yang nggak tahu nggak Pak? Peras dulu, baru ambil kasa sama Kasa kapas ya. kapas. Iya. Oke, simpan di nip. Bacon. Bacon. Lalu posisikan kembali pasien. Duduk. Sok Pak. Handuknya disisipkan ya, rambutnya di antara. Nah, duduk. Jauhkan kepala. Kiri. Simpan. Terlap dan posisikan bantal Bantal. di
Nah, setelah itu langsung kita ganti, keringkan dulu, lalu ganti dengan handuk yang baru yang ketiga ya. Bentangkan, ambil hair dryer dan kaca. Enggak Pak? Mau kering atau setengah kering? Setengah kering, zet, dah ya Pak ya. Nanti kacanya pakai dulu aja Pak. Saya sisir dulu ya Pak. Mau gaya apa? Model apa Pak? Dari tengah ke bawah, atas ke bawah. Coba ngaca Pak, diginiin atau dikebelakangin? Udah Pak? Oke, kacanya udah. Tap-tap ya. Yang bawahnya ya, bawahnya doang. Simpan semua handuk. Di ini tempat ini. Lalu posisikan pasien lagi mau ya lurus sok Pak, lurus. Tiduran lagi Pak, bentar ya. Posisikan bantalnya dulu. Oke, Bapak udah keramas mau sekalian mandi? Ya, saya siapin alatnya terlebih dahulu ya Pak. Oke, pertama kita buka baju bagian atas dulu ya. Oh iya benar. Tinggikan pinggiran dulu, bisi jatuh ya, terguling. Lalu kita kancing baju pasien. Oke. Saya buka dulu ya, buka bagian yang tidak ada infusannya ya. Pak, tangannya di kakinya juga disilang. 1, 2, 3. Lurusin dulu pasiennya, lalu posisikan lagi. Ayo Pak. Matikan regulator infus. Infus, ambil infusannya, lalu buka ya. Oke, pasangkan kembali infusan dan nyalakan lagi regulator. Infus, posisikan lagi pasiennya Pak, lurus lagi. Dah. Tetap menjaga privasi pasien. Bapak bawa baju ganti ya Pak? Ih, ngatung dah. Udah itu langsung tanya ke pasiennya, Bapak bawa sabun cuci muka enggak? Enggak. Pasang. Dapatkan troli mandi, ambil wastafel ke-1, basahi, peras, lalu jelas dari mata dalam keluar, dari pipi, hidung, pelipis, dagu, telinga, leher. Setelah itu dikeringkan menggunakan handuk yang ada di kaki, dari mata dalam keluar, dari pipi, hidung, pelipis, dagu, telinga, leher. Oke, simpan lagi ya. Setelah itu ambil perlap dan handuk kecil yang ada di bawah kepala pasien. Nah, sebelum kita bersihin daerah ekstremitas atas, kita lihat dulu nih pasiennya pakai aksesoris atau enggak ya. Apa saya copot dulu ya gelangnya. Terus saya pakai yang lagi. Ambil handuk lalu bentangkan di atas dada pasien. Sok Pak, tangannya dikeluarin. Dikeluarin aja tangannya.
Turunkan selimut sampai bawah abdomen. Dan bersihkan daerah tangannya ya Pak ya. Kalau ke pasien jangan pakai bahasa medis. Pengertian. Oke, dari mulai jari-jari. Iya, sela-sela jari, punggung tangan, ya. Wasap kedua, lalu kasih sabun. Sama ya, dari jari-jari, sela-sela, punggung, telapak, memutar hingga ke dekat ketiak. Lalu dibilas menggunakan wasap pertama. Jari-jari, sela-sela, punggung, telapak, memutar hingga ke dekat ketiak. Udah itu dikeringkan. Lakukan prosedur yang sama pada tangan sebelah kanan. Pas yang kanannya ibu gak usah ngomong ya, gak apa-apa. Sabun. Lalu dikeringkan. Setelah itu ambil handuknya lagi ya. Ke ataskan dulu. Selimut. Jangan ingat sebelum daerah ekstremitas bawah beres, handuknya jangan disimpan. Pak, saya mau membersihkan daerah ketiak sama dada sampai abdomen. Saya lepaskan dulu celananya ya Pak. Ditekuk Pak kakinya, boleh dibantu? Lurusin lagi aja Pak kakinya. Nah, pertama kita turunkan dulu selimut sampai abdomen. Sebelumnya komunikasikan dulu ke pasiennya Bapak, karena sudah ditutup ya serumnya. Jadi privasinya terjaga, jadi aman ya Pak ya. Saya turunkan dulu selimutnya. Tangannya Bapak bisa taruh di bawah kepala. Nah, bentangkan handuk dari mulai yang terjauh ya, dari perawat lalu yang terdekat. Dari perawat kita ambil wasap yang pertama, bilas dulu ketiaknya dari yang terjauh. Ini Pak, nah, 1 kali usap, buang, dia motivasi. Lap ya, dicuci lagi ininya, 1 kali usap, bilas lagi. Sekarang dada sampai abdomen masih menggunakan wasap yang pertama secara memutar. Setelah itu pakai wasap kedua menggunakan sabun. Yang kedua mau dia udah. Dari ketiak kiri, kanan, dada sampai abdomen secara memutar. Langsung dibilas. Kiri, ketiak kiri, kanan, dada sampai abdomen secara memutar. Keringkan menggunakan handuk yang terdekat dengan perawat. Setelah itu tawari pasien mau pakai deodoran atau enggak. Bapak mau pakai deodoran biar wangi apa ya? Pak, tangannya diluruskan kembali. Saya ke ataskan sekarang bagian punggungnya Pak. Kayak tadi tangannya disilangin, kakinya sebelah sini disilangin ya. Yuk Pak. Dekatkan handuknya. Nah, jangan menggunakan wasap yang pertama ya. Kalau misalkan ini yang menutup, kalian mah suka gini, buka heula. Kalau ini berarti ngabasahan si selimut nanya gitu. Dari pundak
memutar sampai ke Dekat bokong. Lalu washab kedua menggunakan sabun. ya, sampai ke bokong. Lalu dibilas. Setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, tawarin mau pakai bedak atau enggak? Bapak pakai bedak? Pakaikan bedak sambil dipijat ya dari bawah secara memutar. Oke. Masih posisi miring ya. Jangan diluruskan terlebih dahulu. Pakaikan dulu baju bagian atas. Kayak saya pakaikan baju dulu ya Pak ya. Turunkan regulator matikan. Regulator infus, ambil infusan, masukin dulu ya yang ada infusannya ya, tangan yang ada infusannya. Oke, pasang kembali dan nyalakan kembali regulator infus. Oke, sok Pak. Terus lagi, sekarang kita berganti kakinya. Tangannya Pak. Udah mulai panas. Oke. Sekarang saya bersihin darah kaki ya Pak ya. Kakinya yang sebelah sini ditekuk. Pasang handuk di bawah kaki ya. Sama kayak tadi ya prinsipnya, basahi, sabun, bilas. Oke, buka dulu setengah. Nah, kalian suka banyak bukanya kayak gini doang sampai sini lutut. Kalian buka setengah kakinya. Nah, bukanya kayak gini ya. Paham? Ibu nggak mau menemukan setengah-setengah lagi ya. Dari mulai jari-jari, sela-sela, punggung, telapak, simpan. Baru memutar hingga ke dekat selangkangan. Tutup lagi, tetap menjaga privasi pasien. Terus pakai washab yang kedua, kasih sabun. Sama kayak tadi ya. Jari, sela-sela, punggung, telapak, memutar hingga ke dekat selangkangan. Oke, lalu dibilas. Setelah dibilas, dikeringkan, Bapak kakinya dilurusin. Diangkat Pak. Sekarang kaki sebelah kanan ditekuk kayak tadi ya. Bentar ya Pak ya, ambil handuknya dulu. Lakukan prosedur sama pada kaki sebelah kanan. Dingin nggak Pak? Nggak, seger ya Pak ya. 3 hari soalnya nggak mandi ya Pak. Nggak lengket Pak. Nanti mah kalau mau mandi panggil aja susternya ya Pak ya. Nanti suster yang bertugas nanti ngebantu untuk mandinya. Lurusin lagi Pak kakinya. Saya keringkan dulu ya Pak. Diangkat. Kakinya ditekuk Pak. Saya pasangkan celana ya. Pakaikan dari yang Jauh. ya terjauh. Dari mana? Rawat. Bisa dibantu Pak?
jelaskan lagi apinya. Bapak tadi bilang mau BAB sama BAK ya? Bisa tahan dulu. Saya ambil alatnya terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa diangkat bokongnya. Saya pasangkan dulu perlaknya ya Pak. Ya. Kakinya ditekuk Pak. Saya lepasin celananya dulu, bisa dibantu. Bapak celananya baru ganti ya yang tadi, saya pakai lagi aja yang ini ya. Pak, kakinya masih ditekuk ya, posisi Dorsal rekaman. Bapak mau pipis dulu, mau dulu? Langsung jelaskan ke pasiennya, Bapak ini namanya urinal mel untuk untuk nanti menampung urin Bapak ya. Saya akan simpan di depan daerah genitalia Bapak. Nanti Bapak pegang ya. Nanti kalau misalkan udah, Bapak bisa pencet bel aja. Dibuka ya. Bagi yang cowok kesana kemari ya. Stop. Nah, geus asup. Tutup deui. Stop Pak, mangga. Udah Pak. Burisatnya langsung. Udah mau BAB Pak? Ini namanya bedpan ya Pak, tempat untuk menampung feses. Saya simpan di bawah bokong, nggak usah dipegang. Nanti kena hehe-nya Pak. So, angkat. Mangga Pak. Dah. Lalu ambil berapa alat? Ingat, bak instrumen masih kondisi tutup karena sifat ditutup tertutup ya, masih steril. Langsung ini buka tutup berisi kapas DTT kapasnya bentuknya apa? Kapas kotak. Kalau kapas cebok bentuknya kotak, dikasih air DTT. Air DTT itu apa? Air matang yang sudah dididihkan. Kayak bentar. Buka dulu, kasih air ya, bilas, lalu kita bersihkan ya daerah anusnya dari atas ke bawah. Dilap, simpan ke nirbekan ya, lalu ambil bedpannya. Lady Savitri, Siti Humaida, Marsha Felicia, Simpan pentemnya, tutup lagi ya, baru kita buka handscoon dengan ganti dengan handscoon yang steril. Nisa Septiani ditunggu sekarang di ruang TU. Terima kasih. Enggak. Enggak mau. KIP ya? Tidak ada video, lihat. Kanan on, kiri off. Jadi ngambil apapun menggunakan tangan kiri, mau nutup, mau buka menggunakan tangan kiri. Oke. Nah, tangan kiri di atas mons pubis. Kita bersihkan dulu daerah. Iya kan, emang ada bulu-bulu. Laki-laki ada bulu nggak? Iya. Dari selangkangan kiri 1 kali usap, buang. Selangkangan kanan 1 kali usap, buang. Skrotum kiri 1 kali usap, buang. Skrotum kanan 1 kali usap, buang. Batang penis 1 kali usap secara memutar, buang. Terus gland penis 1 kali usap secara memutar, buang. Jadi bukan 1
satu kali usap gini doang, tapi mau mutar ya, harus diomongin ya, harus detail. Lalu kulu, satu kali usap secara memutar. Lubang uretra secara memutar. Usap buang, lalu kamu satu kali usap buang. Oke, tutup dulu. Kita ambil dulu handuk, lalu dikeringkan, lalu simpan semua alat-alat. Bapak, saya mau membersihkan perlaknya, lurusin dulu kakinya. Bentar ya Pak ya. Ganti dengan handscoon yang bersih. Sebentar ya Pak ya. Udah lega Pak, udah sama udah apa sih? Udah tipis. Sok Pak, di tangannya sama kakinya. Garing. Ambil semprotan berisi cairan desinfektan 0,5%, klorin 1,9, satunya klorin 9 nilainya air. Semprot lalu dikeringkan. Lalu bilas menggunakan Lap. Simpan kembali menggunakan Handuk. Pak, lurusin lagi, masukin nasi, lalu ganti kaki, pakai sebelah sini. Sama ya kayak tadi. Rot, keringkan. Ini dipakai lagi nggak? Simpan ke tempat linen kotor. Pak, lurusin lagi aja. Ininya ditekuk. Saya ambil dulu ya Pak ya perlapnya. Bagian yang kotor berada di dalam. Saya pasangkan celananya lagi ya Pak. Bisa dibantu Pak? Yang kelas 11 sini, jangan di belakang. Kelas 12 mah udah expert, sok sini. Amin ya Allah. Di dokanya. Sok, jangan itu di belakang, emang kelihatan kalpi ya. Sok lurusin Pak. Oke, Bapak, saya mau ngecek kesehatan tubuh Bapak ya Pak ya. Tunggu sebentar, saya ambil alat-alatnya terlebih dahulu. Pinggirannya diturunkan, kembali ya setelah mandi ya, ingat. Setelah mandi, setelah BAB. Langsung sok Pak. Tadi ya, ingat ya. Langsung posisikan Vertikal. sok Pak, mundur. Nah, baru buka lengan baju. Pasien. Ya, kasih baju Baju pasien. pasien. Lalu lap. Ya, sama kayak tadi ya. Pakai alkohol swab, disimpan di ketiak lalu disilangkan. Cari arteri apa? Radialis dan radialis. Pasang manset di atas. Mediana cubiti. Mediana cubiti berapa jari? 2 sampai 3 jari. Kelonggarannya berapa? 2 sampai 3 jari. Iya. Tuh.
klepnya lalu dipompa ya. Buka secara perlahan. Nanti kalian di depan asesor menjelaskan kayak tadi ya, pompa itu, jadi jangan nunggu ditanya ya. Itu lakukan validasi ulang ya, atau pengecekan ulang. Oke, setelah itu bereskan semua alat-alat dan turunkan kembali lengan baju pasien. Udah nyala Pak termometernya? Dilihat dulu, baru dibersihkan menggunakan alkohol spray. Diulang lagi ya, bajunya dirapikan kembali, lalu dicatat di buku ya. Tuan apa, ruang berapa ya, bed berapa, tekanan darah normal 120/80 mmHg. Tekanan darah tinggi disebut hipertensi. Tekanan darah tak rendah disebut Hipotensi. Suhu normal berapa? 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Oke, job kelas 12. Gue tunjuk. Ini kelas 12. Siapa ya? Nah, Najwa ya? Najwa coba suhu tinggi disebut apa? Suhu tinggi ya. Suhu rendah hipo ya. Normalnya berapa suhu teh? Normalnya berapa? Sekali lagi Kamila kepada Pak Prima ditunggu di ruang PU. Oke, bentar. Setelah itu langsung kita cek Nadi dan respirasi dan nadi. Oke. Selama berapa menit? 1 menit. Oke, baru ke respirasi. Oke. Lalu catat kembali ya. Kelas 12 Cici. Kita tunjuk kelas 11. Cici. Nadi normal berapa? Cek panggilan kepada Hanifah kelas 11 perawat 2 ditunggu di tiket. Sekali lagi panggilan kepada Hanifah kelas 11 perawat 2 ditunggu di tiket. Nadi cepat. Nadi. Nadi. Takikat? Iya, nadi lambat. Nadi. Tadi tinggi, nadi cepat apa? Nadi lambat. Betul. Sekarang respirasi. Sok. 16 sampai 20 kali. Respirasi cepat. Respirasi lambat. Oke, cepat. Benar kalau 12. Oke, bayalannya udah itu kita langsung ke perbedaan ya. Ambulasi memindahkan pasien dari bed ke bersihkan dulu ya ini alatnya. Lepas saya lihat bednya tadi basah ya, udah mandi terus keramas juga ya Pak ya, udah ada apa juga. Ini spraynya basah, saya ganti dulu ya Pak ya spraynya. Nanti Bapak pindah ke kursi pasien dulu ya di sebelah sana, nanti saya bantu. Tunggu sebentar, saya persiapkan alatnya dulu, ambil dulu ya Pak. Sip, langsung buka dulu Selimut. simpan ke tempat linen kotor, matikan regulator Infus. simpan di dadanya.
sambil di topang ya. Pasang kuda-kuda ya, kalau kayak gini takutnya pas lagi ini kalau nggak kuat meletai kalian ikut jatuh ya, seperti itu. Sok bapak di sini bayarnya ada Kak Indungnya. Kain kakak bobo. Yuk, 1, 2, 3. Diapit ya. Iya. Lalu komunikasi ke pasien. Bapak, saya akan melakukan ini ngeberesin spraynya dulu ya Pak. Ke pasien ingatnya jangan pakai bahasa medis. Bapak kalau misalkan ada pusing bilang ya Pak. Tunggu sebentar ya. Ya langsung jauhkan dulu. Simpan bantal di lepas stick perlahan, pelak dan stick lakan. Kelas 12 cicing, kelas 11 yang ngomongnya mau dengar, coba dari tadi asal tidak bersuara. Sok, udah ini apalagi? Coba pengen dengar suaranya. Turunkan dulu. Sadarin bus. Pikiran semprot menggunakan cairan klorin. Klorin sebenarnya air. Ke atas, ke bawah. Kerja ketiga. Kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Menggunakan semprotan berisi air. Matras, kerangka atas, kerangka tengah, kerangka bawah. Lap menggunakan lap kerja kedua. Kerangka bawah. Turunkan pinggiran bed. Simpan di tempat nenek. Selanjutnya ambil buka dulu yang terjauh dari Perawat. Lalu yang terdekat. Ambil perlak dan Stik lakan yang sudah digulung. Bentangkan 30 sampai 50 cm dari kepala pasien. berapa Kelvin? Dari mana? Senti lain derajat. Nah. Oke. Masukkan dulu dari tengah. Baru bikin sudut.
90 derajat. Bagian yang mana dulu? Atas dulu ya. Baru yang Bawah. sudut bawah. Pasang sandar Infus. ganti bantal, sarung bantal dengan yang lalu pasang selimut lipatan yang banyak menghadap ke arah Bawah. Oke, pasang lagi tambahannya. Baru persilahkan ya komunikasi dulu ke pasien ya. Bapak, saya sudah selesai membereskan tempat tidurnya, mau tidurkan lagi? Tidur lagi Pak. Terus, nah, pasang lagi. Infus. Dan nyalakan kembali Regulator infus. Terus tanya ke pasiennya mau pakai selimut lagi atau enggak ya? Bapak mau pakai selimut lagi? Tidak boleh membelakangi pasien. Gini cukup. Oke. Ya, daerah abdomennya nyeri ya Pak ya, sakit ya. Terus ada lebam di kaki ya. Lebam di kaki ya Pak. Terus Bapak tadi agak panas juga ya, suhu badan Bapak ya, sama ada radang juga ya Pak ya. Pantesan suaranya agak gitu ya, bergetar ya Pak ya. Nanti saya lakukan kompres ya Pak ya. Tunggu sebentar, saya ambil alatnya dulu. Pertama kita buka dulu baju pasien. Tidak selalu kancing ya, tali ya Mas, tali. Tetap menjaga privasi ya. Ambil laser ya. Sangat kering. Bagian abdomen menggunakan Menggunakan laser laser. untuk mengurangi rasa Nyeri. Lakukan sampai tidak terasa nyeri mereda ya. Udah enakan Pak? Setiap kompres harus selalu dikeringkan. Pak. Oke. Setelah itu
bagian yang lebam ya, kompres, dingin, kering. Menggunakan cotton bud untuk mengurangi lebam pada pagi. Simpan perlaknya, tetap menjaga privasi ya, ambil hot and cool, lakukan sampai lebamnya dan akan Pak keringkan kembali sambil ambil pelak. Selanjutnya kompres hangat basah di bagian ketiga untuk mengurangi menurun suhu tubuh ya, menggunakan handuk dan simpan dulu perlaknya di ketiga. Lakukan 2-3 kali sampai suhunya menurun ya. Lalu dikeringkan. Ambil lagi perlak dan rapihkan kembali baju pasien. Lalu kompres dingin kering di bagian tenggorokan untuk menghilangkan peradangan pada tenggorokan. Menggunakan hot and cool. Enak kan? Ini nggak di tempat ya, kan di tempat ini. Betul. Selanjutnya pasiennya meninggal. Oke, langsung bilang ke asesor. Pasien atas nama enggak, kan nggak ada penurunan kesadaran. Pasiennya kosmetis. Pasien atas nama Tuan Z di ruang mawar bed 2 dinyatakan meninggal oleh dokter pada pukul 8:30 WIB. Selanjutnya saya akan melakukan cek tanda-tanda setelah kematian. Pertama cek algor yaitu suhu jenazah ya, dari kaki, tangan, lalu livor mortis, cek lembab, lihat diinspeksi, lihat ya. Terus rigor mortis yaitu kekakuan pada mayat, ditekuk ya kaki. Oke, selanjutnya dekomposisi pembusukan di bagian abdomen setelah makan. Oke, diinspeksi. Dilihat, oke. Terus, gimana tuh jenazah ngomong tuh tinggal gerak-gerak ngacrit kayak perawat nanya. Setelah itu baru ke keluarga jenazah. Salah. Jenazah. Keluarga jenazah. Langsung ini dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya, apa benar ini dengan keluarga pasien Tuan Z ruang mawar bed 2? Ibu, saya perkenalkan, salah perkenalkan dulu ya, saha ya teh ngomongnya kan tadi ya. Kayak assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya asisten perawat Calvi, saya yang bertugas di ruang mawar. Mohon maaf sebelumnya ini dengan keluarga Bapak Tuan Z di ruang mawar bed 2 ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, itu dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Tuan Z di ruang mawar bed 2 pada pukul 8.30 tadi ya. Saya dan tim sudah melakukan semaksimal mungkin, namun Allah berkehendak lain. Semoga ibadah Tuan Z diterima dan ditempatkan di tempat yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberi
diberi kesabaran ya Bu. Mohon maaf sebelumnya Tuan Z ya, jenazah agamanya apa? Mau dimandikan di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Mau melihat jenazah untuk terakhir kalinya? Kalau begitu saya langsung melakukan perawatan jenazah ya Bu ya. Oke, pertama kita matikan dulu regulator Infus. Udah lagi kan ya tuh. Langsung lakukan up Infus. ambil infusannya, simpan di dekan. Lalu ambil aksesoris jenazah, masukkan ke plastik slip. Lalu buka selimut jenazah, selimutnya, selimut pasien, simpan ke tempat lainnya. Setelah itu bersihkan dulu daerah wajah dan bagian tangan ke dalam lalu tangan yang terlihat saja ya. Mengganggu panggilan untuk seluruh KM dan wakil KM kelas 10, 11, dan 12 ditunggu di ruang tiga. Lagi panggilan seluruh KM dan wakil KM kelas 10, 11, dan 12 ditunggu di ruang tiga. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya kita bersihin luka ya. Luka. Buka dulu. Oh. Tertutup berisi kapas alkohol. Terus buka handscoon bersih dengan ganti dengan handscoon steril. Betul. Ini udah masuk ke TPD 4 ya. Harus hafal ya TPD 1 apa aja, TPD 2 apa aja, TPD 3 hanya kompres saja ya. TPD 4 jenazah dan sterilisasi. Kanan Anatomis. kanan apa dulu? Anatomis, kiri kirurgis. Giginya. Ambil kapas alkohol, diperas terlebih dahulu, basahi ya seluruh si plasternya. Diambil, ulah. Setelah itu bersihkan si lukanya. 1 kali usap, buang ke nirbekan lagi ya. Kerat, 1 kali usap, buang ke nirbekan. Setelah itu rapihkan kembali alat-alat. Ambil nirbekan ya, nirbekan bak instrumen yang besar. Tutup dulu mata yang menggunakan kasa. Tutup kedua hidung dan telinga. Langsung tali ya, bagian kepala dengan di tali mati ya. Tangan ya, yang kanan berada di atas. Nah, jangan kayak gini, pergelangan ketemu pergelangan. Nanti copot kalian yang kaget sendiri ya. Kagepain ntar teh.
lalu di Paha. Paha. Selanjutnya bagian betis. Ramdan. Bagian tadi pendak. Selanjutnya jempol. Lalu tulis identitas jenazah, dokter yang menyatakan meninggal, rumah sakit, kota, kabupaten, waktu kematian, tanggal kematian ya. Simpan di jempol. Ambil kain penutup jenazah. lipatan yang terbanyak menghadap ke arah perawat. Oke, kita ambil aksesoris peninggalan jenazah ya. Bu, ini aksesoris peninggalan jenazah. Sekali lagi saya turut berduka cita ya Bu ya. Nanti surat kematiannya bisa diambil di meja perawat untuk pengisian serah terima jenazah. Jadi ada itu ya, nanti bilang pengisian serah terima jenazah ya. Udah gitu buka selang, lalu bawa alat keluar ruangan. Buka APD ya, hanya masker aja. Sterilisasi ya. Pasangin dulu kain putih. yang jahitannya berada di atas ya. Pakai apa? Matang. Oke, ambil alat-alat yang akan disterilkan, masukkan ke dalam baskom berisi cairan desinfektan berapa? 0,5 kali. Selama 5 sampai 10 menit. 10 menit rendam semua alat-alatnya ya sampai terendam. Nah, setelah 10 menit lalu kita sikat menggunakan air sabun. 1/1. Ini di cairannya nanti harus. Bilas di air yang mengalir. Tangkurapkeun ya. Keringkan dulu ya semua alat-alat. Air bacon disterilkan enggak? Kenapa? Betul. Simpan lagi di
di baki ya. Mau keringkan deh alat-alat yang lain. Beneran. Jualan. Lepas dulu sarung tangan. Rumah tangga. Selanjutnya simpan Bak instrumen. ya, harusnya simpan ke baki. Yang alat yang akan disterilkannya disimpan di atas kain pembungkus ya. Posisikan miring. Nah, kayak gini nutupnya ya. Dari lawan arah ya, atasnya dilipat keluar. Lalu masukkan ke dalam sterilisator. Pencet tombol power dan desinfek. Tunggu selama 60 menit atau 1 jam di dalam suhu 170 derajat Celcius. Tunggu hingga Mesin mati. dingin. Lalu diambil lagi, dibuka tanpa menyentuh Bagian dalam. Lalu kasih label hari, tanggal, bulan, lalu jam. Bilang ke asesor alat bisa langsung digunakan apabila tidak digunakan. Bisa disimpan dalam keadaan tertutup selama 1 minggu. 7 hari. Bukan 6 hari. 7 hari ya. Selanjutnya kita pasangkan lagi, pakaikan lagi tangga. Langsung melakukan sterilisasi alat. Ambil urinal, buang Urin ke kloset, kasih air kocok-kocok buang, kasih ripple kocok buang, kasih air lagi kocok-kocok buang. ambil biarkan. Buang feses ke dalam kloset, air kocok-kocok buang, kasih ripple kocok-kocok buang, kasih air lagi kocok-kocok buang. Oke, selanjutnya sterilisasi alat makan. Ambil set alat makan. Buang sisa-sisa makanan, basahi, nyalakan keran, basahi dengan air, ambil sabun, Dan tepon. sabuni, Lalu dibilas. bilas. Oke, Ibu tunjuk untuk sterilisasi alat tenun yang infeksius. Coba. yang infeksius. Rendam linen infeksius di dalam air hangat yang sudah diberi desinfektan. Tunggu sampai 10 menit. Langsung beri deterjen sesuai dengan takaran. Terus nyalakan mesin cuci dengan lama proses pencucian selama 15 menit. Langsung buang air pencucian, ganti menggunakan air bersih. Lakukan pembilasan pengulangan selama 2 kali. Langsung buang air bilasan, ganti menggunakan air bersih. Beri pewangi, terus tunggu sampai 10 menit. Buang pewangi, pindahkan linen infeksius ke dalam mesin cuci pengering. Terus keringkan dengan lama proses pengeringan 15 menit. Langsung jemur, udah dijemur lipat, setrika, lipat, simpan dalam lemari. Jemur, angkat, setrika, lipat, simpan di lemari tempat linen infeksius. Oke, tempat linen, tempat linen Sok Indria yang non infeksiusnya. Yang pertama teh ambil linen, ambil linen, siapkan air, terus masukkan deterjen, rendam si linen di air deterjennya, terus proses pencucian, masukkan ke dalam mesin cuci, proses pencucian selama 15 menit. Kemudian buang air cucian, kemudian dibilas sebanyak 2 kali. Kemudian buang air bilasan, ambil air bersih, terus beri pewangi.
direndam selama 10 menit. Kemudian si linennya ambil ke tempat pengering, lalu dikeringkan selama 15 menit. Kemudian dijemur. Setelah dijemur, setelah kering diangkat, lalu disetrika, dilipat dan disimpan ke lemari linen. Oke, bentar. Setelah itu Buka APD. Sorok dulu masker. dan masker, lalu cuci tangan. Ini copot ya, cuci tangan ya. Aksesoris semuanya dicopot ya. Basahin, tutup, terus keringkan dari yang terkotor. Langsung bilang ke asesor, saya sudah selesai ke meja asesornya ya, langsung. Saya sudah selesai melakukan tindakan TPD 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian.